Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari tempat maha tinggi limpah atas saudara-saudari sekalian. Kali ini dalam Suara Gembala kita akan lanjutkan tentang fungsi peran Roh Kudus, saudara. Kemarin kita sudah belajar bahwa ketika Roh Kudus itu hadir, dia membawa sebuah hukum yang melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut, bahkan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu nggak berlaku lagi atas kita karena kita tinggal di dalam Kristus. Yesuslah yang sudah menggenapi akan tuntutan hukum Taurat, karena hanya Dia yang bisa menggenapinya. Nah, saudara, sekarang kita lanjutkan Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, ini masalah pikiran, saudara. Manusia itu persentase terbesar dari hidupnya itu dikuasai oleh pikiran. Nah, sekarang bagaimana kita memikirkan akan masalah-masalah dalam hidup ini, yang kita pikiri itu yang kedagingan atau yang roh? Sebab mereka yang hidup menurut daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang dipikirkan adalah hal-hal yang menjadi keinginan hawa nafsu daging saja. Sedangkan mereka yang hidup menurut roh, nah ini bedanya, hidup menurut daging atau menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Pikiran, saudara, ini yang pertama. Pembaharuan pikiran, ya, kalau Roma 12 itu. Jadi biar engkau dibaharui dalam akal budimu ini, saudara. Pikiran ini harus dibaharui. Ya, ini kita tengok Roma 12 itu, ya, dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi di sini adalah akal budimu. Pikiranmu itu dibaharui senantiasa, yaitu dengan jangan memikirkan hal-hal yang dari daging. Kuasai pikiran ini, saudaraku. Sebab battlefield itu ada di sini. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, kalau kita bergaul dengan Roh Kudusnya tidak akrab, ya bagaimana kita bisa tahu pikiran roh? Ya, kita harus punya pergaulan yang akrab dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan membisikkan kepada kita apa yang dari Tuhan, itu yang akan diberitahukan. Makanya kalau kita ingin punya pikiran roh, maka kita harus bergaul karib dengan pribadi Roh Kudus. Ya, seperti saudara bergaul karib dengan seorang sahabat begitu, ya. Nanti kan saudara ngerti cara berpikirnya sahabatmu itu seperti apa. Ya, seperti itu, saudara. Nah, kita bersahabat dengan Roh Kudus, maka cara berpikirnya roh itu akan mewarnai akan cara berpikir kita, bahkan kita pun akan terus berubah dari yang daging menjadi yang roh. Kemudian ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut. Ya, tadi diulang lagi, ya. Keinginan daging ini ujung-ujungnya maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera merupakan ukuran. Kalau saudara kehilangan damai sejahtera, cepat-cepat retreat, saudara. Dan kemudian datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, yang membuat aku tidak sejahtera sebetulnya apa? Tapi yang jelas, kalau aku hidup dalam keinginan roh, pasti yang ada adalah damai sejahtera. Kalau aku kehilangan damai sejahtera, mungkin aku tidak memikirkan hal-hal yang dari roh. Mungkin aku sedang memikirkan hal-hal yang dari daging tanpa aku sadari. Nah, ini yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kemudian ayat 7, saudaraku. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Memang daging ini nggak mungkin takluk pada hukum Allah. Yang bisa takluk pada hukum Allah itu cuma hukum roh. Kalau kita masuk dalam pikiran roh, keinginan roh. Tadi ada pikiran, kemudian ada keinginan, ya. Kemudian ayat 8,
mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, kita ingin berkenan pada Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus dikatakan makin lama makin berkenan begitu ya. Kita ini kan mengikut jejak Tuhan Yesus ya. Kita pun juga makin lama makin berkenan kepada Bapa Surgawi. Caranya tidak lain tidak bukan, yaitu pikiran, roh, dan keinginan roh harus kita bangun di dalam diri kita melalui pergaulan dengan pribadi Roh Kudus. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Nah, ini di sini Rasul Paulus mengembalikan dengan memberikan encouragement bahwa kamu itu nggak hidup dalam daging, kamu itu sudah ditebus, kamu itu sudah menjadi milik Kristus, kamu itu hidupmu adalah di dalam roh, yaitu jika roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ya, jadi kalau kita tidak punya roh Kristus, Roh Kudus, Roh Kristus itu soal nama, saudaraku. Ini hakikat ya. Roh Bapa, Roh Anak, kadang-kadang Roh Kudus kan disebut Roh Bapa, Roh Anak, Roh Kristus, dan sebagainya ya. Bahkan disebut Roh Yesus juga. Ini adalah gambaran dari hakikat bahwa Roh Kudus itu memimpin kita. Kalau kita nggak punya roh itu berarti kita bukan milik Dia, bukan milik Tuhan Yesus. Jadi syarat untuk jadi milik Kristus itu adalah ya ada Roh Kudus di dalam dirinya, dipimpin oleh Roh Kudus itu. Nah, kemudian ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Saudara, kita tahu ya, tubuh ini pasti akan mati pada suatu saat. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi roh itu tetap hidup karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Kalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus itu, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, ini berlaku ayat ini. Kapan? Sekarang dan sampai nanti kegenapan pada hari kebangkitan. Jadi sekarang pun, saudara, kalau saudara loyo, saudara bisa berkata, Tuhan, Engkau bisa bangkitkan aku, karena Engkau ada di dalamku. Terjadi, saudara. Karena roh Allah itu dahsyat, roh Kudus itu luar biasa. Saudara, ini tidak hanya berbicara nanti, ya, Dia akan membangkitkan akan tubuh kita yang fana ini. Di dalam kelemahan-kelemahan kita, kalau kita punya iman, kita bisa berkata, aku kuat, maka kita pun akan jadi kuat. Praktekkan, saudaraku. Jangan mau hidup seakan-akan kita ini manusia biasa. Kita ini manusia luar biasa, karena kita anak-anak Tuhan. Di dalam diri Anda, diri saya, ada roh Allah yang hidup. Dan roh itulah yang menjamin kita nanti ketika kita selesai dengan tugas di bumi, kita meninggal dunia, kita mungkin dikuburkan, pada hari kedatangan Tuhan kita akan dibangkitkan. Sama seperti Tuhan Yesus dibangkitkan. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Itu yang ada di ayat yang ke-11. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Saudara, sadar apa enggak bahwa Anda berhutang setelah Anda ditebus? Kita ini punya utang, saudaraku. Tetapi bukan kepada daging. Jadi utang saudara itu bukan pada perkara-perkara yang kedagingan, yang sementara ini. Supaya hidup menurut daging, kita nggak ada urusan dengan hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, perhatikan, jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu yang cenderung kepada dosa, kamu akan hidup. Saudara, kita ini bisa mematikan
akan tubuh yang punya kecenderungan kepada dosa hanya dengan Roh Kudus. Saudara bisa minta Tuhan Roh Kudus, matikan akan semua keinginan-keinginan tubuhku yang melawan kehendak Tuhan. Nanti Roh Kudus akan bekerja. Dan saudara pun akan dimurnikan oleh kuasa Roh Kudus itu. Tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Di dalam menyucikan, memurnikan kita, melepaskan kita dari perbuatan-perbuatan tubuh yang cenderung pada dosa. Panggil akan Roh Kudus dalam doa-doamu. Dan Roh Kudus akan turun dan meliputi Anda dan membuat Anda jadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ayat 14 penutup dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Seharusnya kita ini berpegang kuat, berpegang teguh pada ayat 14 ini. Bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita dipimpin oleh Roh Allah day by day, sampai nanti kita selesai tugas di bumi, kita pulang ke surga dan tunggu hari kebangkitan. Roh memimpin hidup kita. Dan itulah salah satu syarat kita disebut anak Allah, yaitu ketika kita dipimpin oleh Roh Allah yang hidup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.